sekarang kita ada di episode ketiga. Sebelumnya terima kasih kepada pihak sponsorship Dira Fotokopi, Indonesia Catering, Sewa Abon Kamera Semarang yang telah membantu proses berjalannya acara pada pagi hari ini. Oke baik, sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget nih Angga. Wah, siapa tuh kak? Siapa tuh kak? Beliau adalah Kaprodi dan juga dosen TKJJ Pak Rika. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Kak Elis, terima kasih. Ya, apa kabar? Puji Tuhan baik Pak. Angga? Oh, baik Bapak ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, akhir-akhir ini sibuknya apa Pak? Wah, akhir-akhir ini saya menjadi artis dadakan ya. Karena saya banyak dicari oleh kakak-kakak kalian, mahasiswa angkatan 22 ya. Angkatan 22 sampai sekarang nih nggak berhenti-berhenti ya. WA dan minta ketemuan gitu ya. Sibuk banget ya Pak berarti Sibuk Pak. banget. Terima kasih ya Pak udah. Ya sibuk dalam arti positif ya. Ya betul. Jadi kakak pada sibuk ya Pak? Jadi Iya. kira-kira nih mereka nih sibuk apa sih Pak? Oke, jadi kakak-kakak kalian, terutama yang angkatan 22, ini sekarang ini posisinya adalah baru saja selesai sidang untuk magang dan sidang untuk TA mereka. Jadi dalam masa ini adalah masa menjelang yudisium. Ini mereka harus mengerjakan revisi yang sudah diberi catatan oleh penguji. Jadi mereka sekarang posisinya sedang berlomba-lomba untuk menyelesaikan revisiannya, sehingga nanti kalau revisian selesai, maka TA mereka sudah dianggap selesai dan mereka bisa mendapatkan SKL, surat keterangan lulus, artinya lulus. Jadi banyak yang beredar dan banyak saya melihat dari kakak-kakak kalian itu begitu baru mulai sidang nih, selesai sidang, turun ke bawah langsung, woi foto-foto gitu ya, dengan gembira. Oke, nggak apa-apa, tapi harap diingat sebenarnya dalam satu lingkaran kegiatan dari magang dan TA ini, termasuk di dalamnya sidang, itu mereka di dalam sidang mempertahankan TA-nya bagaimana, magangnya bagaimana, diserang oleh penguji gitu ya. Begitu selesai banyak revisian. Nah, setelah revisi dan mendapatkan tanda tangan pengesahan, barulah mereka dibilang lulus. Jadi ada pertanyaan lagi, berarti ada yang nggak lulus Pak? Bisa jadi ada yang tidak lulus ketika dia tidak bisa menyelesaikan revisinya sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diberikan oleh penguji. Oke ya Pak, terkait revisi tersebut, apakah ada dari mahasiswa khususnya dari angkatan 22 yang merasa kesulitan terhadap revisi tersebut? Ya. Mbak, kalau bagian revisi, misalkan kita kasih kata grupnya nih, Ya. judulnya harus diubah atau gimana. Nah, itu kan otomatis kita harus mengubah inti ya, ibarat katalah ubah semua dari TA tersebut, isi TA tersebut. Bagaimana Bapak untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, pertanyaan bagus ya. Ada atau tidak? Ada. Jadi banyak dari kakak-kakak kalian yang salah dalam, jadi banyak sekali jenis kesalahan di dalam TA ya. Yang pertama adalah salah dalam merumuskan masalah yang mau mereka tulis. Kemudian antara rumusan masalah, kemudian dengan tujuan masalah, tujuan penelitian, disambung dengan tinjau pustaka, metodologi, sampai kepada pembahasan, itu tidak nyambung, terutama di bagian pembahasan. Nah, sebenarnya misal Anda sebagai seorang mahasiswa yang ingin mengerjakan TA, inginnya di rumus masalah mengerjakan A, B, C, D gitu ya, meneliti A, B, C, D. Tapi di dalam pembahasan yang dibahas E, F, G, H gitu ya. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini. Begitupun nanti begitu kita melakukan sidang, si mahasiswa ini tidak bisa mempertahankan isi data dan analisis yang mereka lakukan. Ada juga, sehingga ini membuat TA mereka menjadi tidak matang, TA mereka menjadi tidak menjadi tidak baik ya, dalam tanda kutip, bahwa ini TA-nya belum sempurna. Kalau belum sempurna, kita kasih revisi. Kalau udah salah konsep dari mulai rumus sama salah nggak nyambung dengan sampai ke bab seterusnya, bongkar namanya, bongkar TA, bongkar judul, bongkar isi. Dan
di dalam pengujian saya beberapa kali menjadi penguji, saya sedikitnya mungkin ada 2 tim atau 3 tim yang melakukan sedikit, ada yang sedikit revisi dan ada yang bongkar, ya. Bahkan ada yang salah konsep. Nah, mungkin nanti menjadi bintang tamu juga ya di setelah ini ya. Seingat saya namanya tadi ada lah, saya lihat begitu ya. Jadi seharusnya dia menulis tentang A begitu, tapi yang ditulis itu ternyata B. Tapi karena ya namanya kalian baru belajar, saya masih memaklumi, jadi menganalogikan si B ini menjadi A. Contoh ya, kalian sudah belajar begisting? Nah, belajar begisting kan ada yang namanya slip form, masih ingat? Nah, si mahasiswa misalnya dia menganalogikan ini adalah sebagai slip form. Nah, tapi ternyata begitu kita sidang, kita tanya, kita diskusi, ternyata ini adalah bukan slip form karena hanyalah semi atau begisting system yang kemudian cara pembongkarannya bukan dibongkar tapi ditarik. Sedangkan slip form yang kalian ketahui adalah bagaimana cara kita membuat beton dengan cara menggeser begisting sembari sambil tetap mengulangi dan di sini tetap mengecor, jadi dia akan jalan. Nah, gak apa-apa, ini memang dinamikanya kalian belajar. Jadi jangan dianggap wah ini akhir dari dunia, kemudian begitu sedang TA langsung terpuruk ya, tidak mengerjakan revisinya. As long as revisi itu dikerjakan dengan baik, dengan sempurna, nggak apa-apa. Ya, itu dinamikanya perkuliahan. Lebih baik kalian salah gitu ya, tapi mengerti daripada kita luruskan tapi sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Nanti kasihan kalian di dunia kerja yang nyata sebenarnya. Untuk jarak waktu tadi kakak revisi di tersebut itu berapa lama? Kalau jarak waktu itu nanti kita sesuaikan maksimal sampai sebelum yudisuli. Tapi tidak semuanya kita maksimalkan karena ada yang revisinya minor. Ada yang sangat revisi minor. Saya sebut saja ya, mahasiswa bimbingan saya juga. Kakak kalian ketua hima. Ya, si Denny Pinam nih, Denny Pinam saya ngomongin itu. Ini bagus dia, Denny Pinam sama si Nur Azli. Ini revisinya minor sekali. Karena dari hitungan dari ini semua bagus. Ya, paling-paling dia cuma di tata bahasa. Itu kan wajar ya. Typo, kemudian menambahkan ini dan itu sedikit. Tapi tidak sama sekali merubah esensi dari perhitungan mereka. Tidak sama sekali merubah dari isi sebagian besar tulisan mereka. Jadi cuma menambahkan revisi typo dan minor sedikit. Nah itu kita kasih waktu cuma 2-3 hari selesai. Ya, jadi tidak semua mahasiswa itu disamakan harus sampai maksimal di sebelum yudisium, enggak juga. Karena nanti tidak imbang ya. Misalnya Elis dengan Angga gitu ya, satu tim dan satu tim gitu dengan pasangannya. Elis cuman salah format penulisan atau typo lah gitu ya. Angga bongkar judul, ya nggak mungkin kan kita samain. Ya, jadi sesuai dengan kedalaman materi atau kedalaman kesalahan yang harus dikerjakan revisinya. Tuh. Jadi adil ya, maksudnya jadi nggak terlena dan berleha-leha gitu. Apa yang berleha-leha itu? Terlena lah ya. Jadi karena keasikan, oh masih panjang nih, nanti aja dah. Habis pulang magang mau santai dulu gitu ya. Kurang tidur nih, mata udah cekung kayak panda gitu ya. Nah, jangan, karena belum selesai. Jadi disesuaikan ya? Disesuaikan, tidak disamakan. Berarti Pak Duta ini membimbing kakak-kakak ya? Membimbing kakak kalian ya, antara dua-dua. Kira-kira dosen-dosen yang membimbing kakak ini kriterianya seperti apa sih Pak? Apa semuanya atau cuma beberapa? Oke. Jadi semua dosen di prodi kita dari Universitas Jabatan nanti semuanya akan membimbing semua mahasiswa. Kita bagi nanti tim-timnya, kemudian juga akan menguji. Jadi nanti misal saya membimbing tim 1, nanti saya akan menguji tim 2 dan tim 3. Begitupun nanti tim 2 pembimbingnya akan menguji tim saya. Jadi nanti kita akan putar berdasarkan dengan kualifikasi juga si dosen penguji.
Nah, kalau pembimbing kan karena bertugasnya mengarahkan, jadi semua dosen nanti akan bertugas untuk membimbing. Rata-rata di angkatan 22, angkatan kakak kalian, itu satu dosen membimbing sampai kepada 4 tim. Satu tim terdiri dari 2 mahasiswa. Nah, kemudian dari semua itu nanti akan diuji berdasarkan nanti judul yang mereka ambil. Contoh, Elis mengambil judulnya tentang mekanika tanah atau fondasi. Angga mengambil judul tentang aspal contohnya. Maka yang menguji nanti untuk Elis adalah saya, karena saya kan spesialisasinya adalah biotek gitu ya. Kemudian Angga bimbingan saya, tapi ngambilnya aspal. Saya membimbing tapi tetap. Angga nanti dalam nulis begini ya, masukkan ini begini itu. Tapi nanti yang menguji adalah orang yang spesialisasinya di aspal. Dalam hal ini contohnya adalah Pak Dani contohnya. Pak Dani kan spesialisasinya di aspal. Maka nanti Pak Dani sebagai mungkin pembimbingnya Elis gitu ya, akan menguji Angga. Jadi nanti pembimbing bisa siapa saja, tapi penguji nanti kita akan sesuaikan dengan spesialisasinya. Oke Bapak, dari kedua pertanyaan tersebut, ya, saya sudah lihat berapa pentingnya partner maga dan dosen pembimbing. Kadang ini ada nih Bapak ya, suatu permasalahan itu antara yang dibimbing dan yang membimbing itu tidak klop. Untuk sudut pandang dari Bapak nih, apa yang menyebabkan yang tidak klop itu? Faktor apa yang menyebabkan tidak klop tersebut? Entah itu dari mahasiswanya atau mungkin ada dari dosen pembimbingnya juga, karena kita tahu semua kan ya, satu dosen pembimbing itu tidak hanya satu tim saja, melainkan lebih dari satu tim. Ibaratnya kata tersebut, apa yang menyebabkan faktor yang tidak bisa connect-nya kedua belah pihak ini gitu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini nanti akan relate sekali dengan kalian ketika lulus masuk di dunia kerja. Kalian lulus di dunia kerja, begitu nanti masuk ke dalam pekerjaan, di dalam proyek, kalian tidak akan bisa memilih teman atau memilih pimpinan. Betul ya? Kalau kalian tidak cocok, mungkin kalian bisa keluar. Mungkin. Tapi saya hanya bilang mungkin. Di zaman sekarang mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Ya, mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Kemudian setelah dapat kerja, mendapatkan kepercayaan itu juga akan sulit. Itu kalian baru masuk kerja. Kalau kalian ingin naik jabatannya gitu ya, naik posisinya, maka kalian harus mendapatkan kepercayaan dari orang sekitar dan dari pimpinan Anda. Ya, sesudah mendapatkan kepercayaan, ada lagi yang terlalu susah ternyata, mempertahankan kepercayaan itu sehingga posisi kalian itu tetap stabil dan semakin meningkat gitu ya. Nah, di dalam proses itu pasti akan ada rekan kerja, pasti akan ada pimpinan, pasti akan ada bawahan yang tidak klop tadi yang disampaikan Anda. Gak mungkin kita tidak mungkin kita menghindari hal tersebut. Kalau kita menghindari hal tersebut, maka komunikasi tidak terjalin. Yang terjadi apa? Proyek kita pasti akan terlambat, pasti akan tidak sesuai dengan progres dan seterusnya. Yang di blacklist ya Pak, semua di situ, terutama pimpinan. Ini dinamikanya nanti ketika kalian bekerja, dan ini kalian harus pelajari dari mulai sekarang bagaimana. Ya, tadi yang disampaikan bagaimana Pak magang dan TA-nya klop, nggak klop. Sebenarnya tidak ada yang tidak klop, hanya saja komunikasi itu berjalan atau tidak. Ya, komunikasi berjalan, mungkin ada yang tidak suka terhadap keputusan dari pimpinan contohnya, tapi kan tetap harus dilakukan semaksimal mungkin. Jadi di sini kita harus, kalau menurut saya, semua belah pihak kalau mau berprogres, semua harus menurunkan ego dan mencari titik temunya. Tidak bisa mahasiswa ego, Pak, saya pokoknya maunya judulnya ini Pak, kalau nggak ini saya nggak bisa. Tapi pembimbing juga punya perhitungan sendiri. Oke Angga, kalau kamu mau ambil judul ini, maka kamu harus punya data ini A, B, C, D. Dan itu Angga belum tahu, karena taunya cuman kamu masih belajar ya. Sedangkan pembimbing sudah pernah melaksanakan itu, jadi tahu apa yang harus kamu lakukan contohnya. Angga, kamu kalau mau ngambil data ini, mau ngambil judul aspal, maka kamu harus tahu data A, B, C, D. Bisa nggak data ini didapatkan dari lokasi proyek kalian? Ternyata begitu
begitu datang ke project bertanya kepada tim QC dan semua lain sebagainya, data nggak ada. Akhirnya apa? Ganti judul lagi dong, atau mencari topik lain. Data nggak bisa keluar Pak, data Pak dikit gitu ya. Atau oh mereka nggak melakukan ini Pak. Oke, kalau mereka tidak melakukan uji tes itu, coba tanya ada nggak uji tes yang ini. Nanti kita bisa compare datanya, kita bisa sinkronkan dengan perhitungan yang lain, itu nanti bisa kita dapatkan angkanya. Nah ini tugas seorang pembimbing tadinya. Nah memang bagian yang tadi tidak sinkron atau tidak ini ya, komunikasinya mungkin ya. Atau yang kedua, sebenarnya mahasiswa sudah diusahakan untuk dicarikan solusi, tapi tidak paham dengan solusinya. Kadang-kadang yang tadi seperti itu. Nah, tapi egonya yang tinggi, enggak, saya tuh sudah begini Pak, begini begitu. Begitu ditanya, oke, bagian ini yang mana? Data ini yang mana? Gitu ya. Coba kamu pakai yang ini, pakai yang ini. Ternyata bisa. Nah, maka tadi saya dari awal mengatakan semua harus mencoba menurunkan ego, kemudian mengikuti arahan, dan kalau mentok baru kita akan diskusi di mana titik temunya. Ya, pun dosen tadi juga disampaikan Anda ya mungkin kurang maksimal karena banyaknya bimbingan gitu ya. Ya, banyaknya bimbingan sebenarnya tidak akan menyulitkan seorang dosen untuk membimbing atau membina, karena yang mengerjakan kan mahasiswa. Tugas dosen apa? Membimbing, mengarahkan. Ketika tidak bisa diarahkan, ya otomatis jangan langsung disalahkan dari bagian pembimbingnya dong. Nggak juga apa ya, nggak juga cocok seperti itu. Walaupun dosen tetap harus maksimal membimbing, makanya tadi harus tahu dalam titik tengahnya seperti apa. Seperti itulah. Di lapangan nanti akan kalian ketemu. Ya, kalian punya masalah di lapangan tapi pimpinan tidak bisa ditemui contohnya, tidak bisa memberikan arahan. Ya kalian cari titik temunya. Cari pembimbing pun ada dua, ada pembimbing satu, ada pembimbing dua. Ketika pembimbing satu berhalangan, pembimbing dua ada. Dan begitu pun seterusnya. Ya, kadang saya juga menemukan skema di mana saya bukan seorang pembimbing, tapi saya juga didatangi mahasiswa untuk ditanya masukannya seperti apa, karena dia ngambilnya mungkin bagian yang spesialisasi saya, biotek gitu ya. Pak, saya ngerjainnya bagian ini, tapi saya nggak paham bagian ini, dan pembimbing juga bingung, ini kok mentok ya datanya, ada apa? Saya diminta untuk menghadap Bapak, ada juga. Jadi pertanyaan baik, tapi itu adalah realita di mana permasalahan tidak mungkin bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi, dicari jalan titik tengahnya, dan semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Kalau kakak-kakak ini Pak, biasanya mereka gimana sih Pak, dan proyeknya tuh biasanya apa aja? Oke. Tempat magangnya ya? Iya. Ya, jadi untuk tempat magang ini variatif sekali ya. Yang utama adalah proyek-proyek konstruksi yang besar, yang besar dalam artian besar ini dalam nominal biaya proyeknya itu sudah ratusan, puluhan M ke atas lah ya. Kemudian resiko tinggi, begitu tersebar di seluruh Indonesia. Dan biasanya ini adalah proyek-proyek dari Kementerian PU yang dikerjakan BUMN Karya. Jadi ada juga beberapa proyek yang mungkin ownernya bukan dari Kementerian PU tapi masih dalam bentuknya begitu ya, dan dikerjakan juga oleh BUMN Karya. Jadi kalau untuk tahun ini agak sedikit spesial. Kenapa? Karena mungkin teman-teman rekan-rekan udah tahu lah ya, Indonesia lagi banyak sekali efisiensi sehingga banyak pengurangan proyek-proyek ya. Jadi proyek-proyek agak berkurang, kemudian progresnya agak berjalan lambat. Tapi alhamdulillah kita bisa memberikan penyaluran kepada mahasiswa. Paling jauh itu ada di NTT. Paling jauh ada di NTT, tersebar juga di IKN. Itu proyek apa? Di NTT jalan, jadi dia membangun jalan, ada galian batu lunaknya begitu, dia ada alignment yang harus diperbaiki. Nah itu dia buat jalannya, jadi itu ada satu tim di sana
IKN itu ada beberapa tim, walaupun ada beberapa yang dipindahkan karena efek efisiensi, jadi proyeknya tidak bisa maksimal, hanya menghabiskan material gitu ya, kemudian pulang. Nah, ya kakak-kakak pulang itu kemudian saya pindahkan lagi ke proyek di Jalan Tol Jogja Bawen. Jadi nanti di Jogja Bawen ada, di akses Patimban ada, di Jawa Timur ada, kemudian Kalimantan Barat ada, Kalimantan Timur ada, IKN, dan NTT. Jawa Barat juga ada. Oke Bapak, yang saya ketahui ya untuk real magang ini kan yang saya tahu ini ada proyek pembangunan saja. Ya. Apakah bisa kalau dari teman-teman kita atau dari kakak-kakak di atas saya ini magang di proyek perawatan, khususnya di perawatan berjalan kah atau jembatan kah, gimana? Preservasi ya. Oke, preservasi beberapa tahun kemarin juga ada preservasi, tapi memang preservasinya bukan cuma satu titik ya, jadi dia satu ruas yang titik preservasinya itu banyak. Ada yang pelebaran, ada yang mengusung lubang dan sebagainya. Jadi memang tetap nilainya besar sebetulnya. Ada, boleh. Dan untuk tahun depan sedikit spill ya, walaupun ini pedomannya belum keluar, tapi kami dari Prodi berusaha untuk menanggapi sepinya atau lesunya pembangunan di Indonesia, sehingga lokasi magang sedikit berkurang. Nantinya kami akan berkolaborasi dengan balai-balai yang dari Indonesia untuk kalian itu selain tadi ada proyek pembangunan yang tadi utama proyek konservasi, yang ketiga kita akan masuk ke proyek survei kondisi. Karena kan kalian juga diajarkan survei kondisi ya. Ada survei kondisi jalan, ada survei kondisi jembatan. Nah, nanti itu akan masuk ke balai-balai, kemudian nanti kalian mungkin pernah tahu IRMS, BMS, ini kan datanya dari survei tadi. Nah, kalian akan membantu rekan-rekan kita Kementerian PU yang lain dari ini adalah balai untuk membantu mereka survei kondisi. Nah, ini juga seru sebenarnya, di mana ya tadi ilmu sipil itu kan ya tiga itu tadi ya, bagaimana cara kita membangun, merawat, serta survei ini nanti gunanya untuk merancang. Tuh. Mau survei kondisi tadi itu berarti ke jembatannya ya Pak, bukan yang kayak ke Purwokerto tadi gitu. Bisa semua, jadi survei itu kan bisa ke jembatan, bisa ke jalan. Jalan misalnya kan kalian akan menentukan jalan ini masuk ke dalam kategori rusak ringan, rusak berat, atau seperti apa, atau dalam kondisi mantap, berarti tidak perlu penanganan. Kalau kondisi rusak berat maka dia butuh rehab, kalau dia kondisi ringan maka dia butuh preservasi. Seperti itu, nanti buat street map-nya, belajar kan, street map-nya dari STL sampai STL sekian, di mana yang posisinya diperlukan tindakan A, di mana yang diperlukan tindakan B dalam satu ruas street map. Nah, itu nanti hasil akhir dari output pekerjaan magang kalian. Tapi itu masih dalam masih kami godok ya, masih kami atur ketika nanti memang kita lihat bagaimana tahun depan posisi infrastruktur pembangunan di Indonesia ya. Jadi kita masih lihat wait-and-see ya. Untuk kakak-kakak ini Pak, untuk kriteria perusahaan yang mereka acu untuk magang itu seperti apa? Oke, kalau perusahaannya yang pasti kita mengarahkan kepada yang kita sudah kerjasama, dalam ini adalah BUMN kalian. Ya. Kemudian resiko yang ada di situ adalah resiko yang berat ya. Jadi resiko yang besar, proyeknya berarti lingkupnya banyak, uangnya juga cukup besar. Kemudian di perusahaan tersebut mengerjakan juga proyek yang tipenya adalah persentasenya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kita bisa bilang plot atau 30 sampai 80, 30 sampai 80 seperti itu. Kalau di bawah 20 tentunya nanti pekerjaannya hanyalah mobilisasi. Nanti ketika kalian datang tempat magang, pekerjaan cuma mobilisasi atau pembersihan lahan. Nah, tentunya nggak seru dong ya. Anak politeknik PU masa cuma magangnya ngeliatin pindah-pindahin mobil gitu ya, atau pindah-pindahin direct sipil gitu ya. Jadi makanya kita tidak ambil yang bagian pekerjaan mobilisasi kan ke bawah.
Jadi dari 20-30 ke atas itu udah mulai pekerjaan persiapan struktur bawah tuh, dari mulai geotekniknya, pembersihan lahan, fondasi, kemudian pekerjaan tanah lainnya, ya, sampai kepada posisi 70%, di mana itu masih pekerjaan struktur atas tentunya ya. Kalau sudah 80% ke atas ya pasti nanti pekerjaan yang ada hanyalah pekerjaan minor, ya, pengecetan baru jalan, gitu ya, marka jalan, penambahan ini ya, tentunya juga itu magangnya menjadi tidak, tanda kutip, tidak asik lagi ya, karena sudah nggak seru tuh, nggak kelihatan apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilaporkan di dalam laporan magang, masalah polisi kalian, bagaimana proses pemasangan CCTV pada jalan tol, itu kan udah minor ya, lampu-lampu jalan, pengecetan marka, ya kayaknya itu kurang. Jadi ya antara itu. Oh iya Pak, terkait magang ini, mungkinkah Pak? Kan kita nih udah di prodi jalan jembatan. Iya. Nah, kalau kita kan magangnya udah jelasnya kasarannya itu di jalan atau jembatan. Mungkinkah kita banting setir atau gimana magangnya bukan di jalan jembatan lagi, tapi itu di bendungan atau bangunan gedung, itu mungkin Dimungkinkan selama topiknya adalah masih topik yang relate atau masih bisa masuk. Contoh, kalau kalian di bendungan kan dia butuh pematangan lahan. Di pematangan lahan tentunya nanti akan ada uji pematangan lahan, uji kepadatan, bagaimana cara kalian menghitung volume pekerjaan, timbunan, dan segala macam. Itu kan di jalan juga dilakukan. Gak apa-apa, bisa. Tapi itu option terakhir ya. Tapi semua pekerjaan di dalam dunia teknik sipil sebenarnya sama. Pengecoran, ilmunya sama kan? Apakah pengecoran di struktur jembatan dengan pengecoran di struktur bendungan berbeda? Tentu tidak. Bentuknya sama, caranya sama. Apakah penulangan, membendra tulangan di bendungan sama di jembatan berbeda? Tidak. Tentunya juga sama. Jadi itu dimungkinkan, asal pekerjaannya memang ya masih relate lah ya semua, kecuali pekerjaan-pekerjaan khusus gitu ya, pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang mungkin saking khususnya tidak bisa kalian samakan dengan pekerjaan yang di jalan jembatan atau misalnya bendungan atau di situ gitu ya. ya melihat sistem dari magang kita ini cukup unik ya Pak ya. Di samping kita magang mengerjakan beberapa job dari tempat magang tersebut, kita harus menyusun TA. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana strategi untuk teman-teman semua ya mungkin ini, bagaimana strategi kita untuk mempersiapkan TA tersebut di samping kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dari tempat magang tersebut. Oke, ya ini menarik juga ya, ini buat teman-teman yang di sini juga yang mau magang. Jadi kalau dibilang magang kalian akan cukup berat karena berdampingan dengan TA, ya itu memang poin utamanya. Jadi kalian nanti di tempat magang itu akan akan membagi waktu sedemikian rupa. Yang pertama makanya di tempat magang atau posisi pemagangan kalian itu kalian diberikan kesempatan untuk membentuk tim. Jadi satu tim terdiri dari 2 orang. Nah, masalah terbaru adalah ketika ganjil ya. Contoh mahasiswa cuma 71 namanya gitu. Maka akan ada satu yang memang satu. Ya itu tidak bisa dipikirin. Itu masalah situasi dan kondisi. Oke, nggak apa-apa. Tapi pada poinnya adalah kalian yang pertama strategi kami adalah memberikan kalian tempat magang dan mungkin membahas TA itu satu tim terdiri dari 2 orang. Harapannya bisa bekerja sama, saling bersinergi, bantu-membantu sehingga laporan ini bisa terselesaikan dengan baik. Strategi pertama itu. Strategi kedua, yang akan magang, kalian harus membekali kalian sendiri itu dengan ilmu-ilmu yang nanti terpakai di lapangan, yang nanti kalian jadikan acuan buat menyusun magang, buat menyusun laporan magang dan menyusun laporan TA. Kenapa? Ketika nanti misalnya, contoh lagi, Mbak Elis nanti mau ngambil, sudah magang nih, mau ngambil masalah geoteknik, tapi di dalam diri Elis sendiri ternyata geotekniknya nggak cukup kuat.
Pak, saya mau ngambil geoteknik, ini kayaknya menarik Pak, ada fondasi yang bentuknya lucu Pak, contohnya gitu ya, kita nggak tahu. Menurut saya unik Pak, saya belum pernah melihat fondasi model seperti ini. Nah, saya mau coba menghitung ulang dengan metode yang baru. Tapi ternyata dia tidak cukup kuat dasarnya di dalam perkuliahan, ya. Sehingga di dalam mengarahkan, oke Liz, nanti kamu pakai metode ini ya, contoh. Nanti pakai menghitung daya dukung tanahnya, coba pakai yang terzagi saja. Nanti dengan tinjauan data A, B, C. Tapi karena mungkin dasarnya nggak cukup kuat, kemudian tidak juga punya kemampuan willingness yang tinggi untuk mencari bahan-bahan ilmu tambahan supaya bisa mengerjakan itu, maka keteteran. Wah Pak, saya nggak bisa Pak pakai metode begitu gitu ya. Artinya Pak, dasarnya sendiri harus kuat. Ya, kalian sudah diberikan tim, terus dasar kalian sendiri juga masing-masing itu harus diperkuat. Makanya banyak yang bilang saya terlalu tegas atau bagaimana gitu ya. Karena tujuan saya tuh ini, nanti di lapangan jangan sampai kalian cuma menjadi penonton yang bengong. Karena tidak paham dengan apa yang dilakukan. Makanya saya selalu bilang di perkuliahan saya, tolong kalian kerjakan tugas dan praktikum ini baik-baik. Baca yang saya sampaikan dan diperhatikan serta dimengerti, karena nanti fungsinya adalah untuk di lapangan. Ya, jangan sampai kalian menjadi penonton yang cuma bengong karena tidak paham isi materi dari yang sudah dosen sampaikan ketika kegiatan perkuliahan. Apakah ada Pak? Ternyata terjadi cukup banyak mahasiswa ini, mohon maaf ya, tidak semua dari kalian ini lulus dengan nilai yang memang seperti itu. Mungkin terjadi juga di sekolah-sekolah atau SMA, SMP ya, yang namanya tuh nilai dikatrol, tahu ya? Nilai dikatrol. Banyak dari kalian sebenarnya nilai dikatrol karena menganggap ya sudahlah, kasihan gitu ya. Kalau saya jujur, justru saya tidak kasihan dengan cara seperti itu. Kasihan saya mendingan kalian mengulang tapi mengerti daripada nanti nilai dikatrol kemudian nanti TA tidak bisa mengerjakan apa-apa. Makanya mungkin banyak yang bilang, wah saya tegas. Tidak. Fungsi saya, sayang saya ke kalian itu adalah sayang sebagai orang tua yang sudah pernah bekerja di lapangan, yang sudah pernah melihat lapangan. Apakah bisa bekerja tanpa kalian punya tahu dasar yang baik? Contoh paling gampang, nanti di lapangan kalian disuruh menguji kepadatan tanah. Ya, mentor kalian bilang, Mas Angga, itu kita lagi pemadatan tanah tuh di STA sekian, tolong cek ya kepadatan tanahnya berapa. Sampai di tanah yang saudara yang Mas Angga lakukan, gimana cara menguji kepadatan tanah? Apa yang dilakukan? Untuk uji kepadatan tanah sendiri, melakukan pengujian Semcon. Nah, bisa ya, bisa menjawab dan bisa mencari. Pak, mana sih silinder sinkron kita gitu ya? Mana sih kalau nggak ada sinkron, ya udah Pak, DCP aja deh gitu ya, kita mau tahu CBR-nya aja deh dulu gitu, karena sinkron nggak ada. Itulah ilmu dasar yang disampaikan di perkuliahan yang nanti akan digunakan di lapangan. Tapi kalau tadi Mas Angga sebenarnya nggak lulus, praktikumnya juga asal-asalan ya, kemudian tidak mengetahui esensi dasar perkuliahan dengan baik, tapi diluluskan nih, sebenarnya nilainya cuma D per E mungkin ya, mungkin malah D gitu. Tapi karena satu dan lain hal adalah kasihan misalnya enggak nih rajin orangnya gini, tapi sebenarnya nggak paham, saya kasih C. Begitu di lapangan disuruh mentor untuk cek padatan tanah, bingung cek padatan tanahnya, mau bagaimana? Nah, ini masalahnya sebenarnya. Yang terjadi adalah banyak bagian-bagian tertentu yang mahasiswa itu ketika menulis, ini maksudnya apa ya Bu? Loh, saya sudah jelaskan loh ketika perkuliahan. Nah, jadi tadi yang pertama adalah tim yang sudah kita bagi supaya bekerjasama. Yang kedua adalah kalian strateginya harus tahu bagaimana menggunakan ilmu-ilmu dasar yang sudah kita kasih di perkuliahan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah skill of communication. Bagaimana cara kalian berkomunikasi di lapangan? Kayak tadi, Angga ke lapangan suruh nyenkon. Tapi di lapangan kan dia nggak ketemu siapa-siapa. Dia harus mencari tuh, di mana sih senkon kita? Harus nanya sama seseorang. Tapi, Pak, maaf saya pemalu, nggak bisa saya nyari gitu. Ada. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik.
atau malah komunikasinya saking baiknya malah terkesannya nanti dalam tanda kutip kasar sama orang lapangan. Pak, sampai mana ya? Itu adalah skill komunikasi yang tidak cukup mateng gitu ya. Dimana di lapangan skill komunikasi itu adalah first impression orang kepada kalian. Dimana kalian tuh ngomong halus gitu misalnya ya, tegas, kemudian dimengerti, dan orang langsung tertarik. Wah, enak nih ngobrol sama Mas Angga, sama Mbak Elis nih. Itu apa maksudnya Pak? Kita kan begini begitu. Oh, itu maksudnya ya di sana Mas. Ini penting sekali komunikasi. Ya, ketika berbicara sama pimpinan pasti berbeda. Ketika berbicara sama teman sejawat berbeda. Ketika kalian berbicara sama pekerja lepas di harian di lapangan beda juga. Pendekatannya nggak bisa. Kalian ke lapangan, Pak, progres berapa nih? Anu kita berapa? Nggak bisa. Ada kalimat pembukanya. Contoh, Pak, sampun dahar. Nah, sampun ngopi durung. Kalau sama pekerja lepas gitu. Nggak bisa kalian langsung nanya-nanya yang sifatnya teknis. Bingung mereka. Tapi kalian juga nggak bisa terapkan ilmu lapangan itu kepada bos kalian. Beda juga caranya. Makanya kalian punya skill komunikasi yang baik melihat situasi dan kondisi di lapangan. Itu yang ketiga. Kemudian strategi yang keempat adalah, ini menurut saya juga pamungkas, ini adalah sifat di diri kalian yang tidak bisa diajarkan tapi bisa berkembang. Namanya adalah skill adaptasi. Bagaimana cara kalian beradaptasi di lapangan sehingga di lapangan itu kalian bisa survive, bisa membaur, bisa belajar di waktu yang semuanya bersamaan. Karena tidak ada sifatnya di lapangan itu menunggu. Kalian harus beradaptasi. Ya. Wah, ini saya harus cari gambar. Nanti aja deh. Ya. Tidak bisa beradaptasi itu akibatnya apa? Nunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan menumpuk. Laporan TA harus dikerjakan, laporan magang harus dikerjakan. Tapi kan nggak bisa adaptasi. Ya, contoh yang mungkin yang paling gampang lah, adaptasi tidur aja. Ya, adaptasi tidur. Tidur itu mungkin di lapangan akan berkurang. Karena kalian mungkin malam harus ngecor ya, malam datang apalah gitu ya, ada problem, harus siap. Makanya kalian, ya namanya juga teknik ya, kerjaannya nggak menentu. Itu adaptasi kalian harus benar-benar dipupuk ya. Dari mulai situasi, kondisi, lingkungan, cara belajar. Cara belajar saya, waduh, saya tuh biasanya kalau belajar harus tempat yang tenang. Di lapangan orang sambil mukul-mukul ya, kalian cari tempat yang tenang mau di mana? Nggak bisa. Jadi tetap bahwa bagaimanapun adaptasi kalian diusahakan yang mulai dipupuk lah. Itu memang nggak bisa dipelajari secara singkat ya, karena melekat di diri kalian. Tapi kalian bisa berubah, bisa mulai memupuk dan mindset kalian dirubah. Aduh, saya nggak bisa begini, harus bisa. Jangan kata-kata tidak bisa. Saya sering berkata kepada kakak-kakak kalian nih yang ini, tolong ketika kalian nanti menjadi seorang karyawan magang, karena di sana itu bukan mahasiswa lagi ya, kalian adalah karyawan yang sedang magang. Tolong jangan ada kata tidak bisa. Kalian adalah orang yang murahan. Artinya apa? Setiap disuruh bisa. Even itu kalian disuruh fotokopi, bisa Pak? Fotokopi. Dek, tolong kalian ke sana ke lapangan cek tulangan. Tapi kalian bingung, tulangan apa yang dicek sih sebenarnya gitu ya? Iya Pak, bisa Pak. Sampai di sana adaptasi, sambil jalan tanya temen, tanya dosen. Pak, saya disuruh ngecek tulangan nih, kira-kira apa yang perlu saya butuhkan? Ini skill adaptasi juga gitu ya. Bagaimana cara kalian survive? Sampai kepada contoh di IKN. David IKN ya? Oh, David berkuat. Itu ini Yusak. Yusak di Probolinggo. Yusak juga IKN ya? Nah, di IKN itu asal kalian tahu, itu tidak ada air bersih yang tersedia cukup. Ya. Jadi Yusak sekarang kinclong di sini, waktu di lapangan jangan harapkan dia kinclong. Gak mandi dia. Pun mandi, airnya tidak seperti ini ya Yusak ya. Airnya itu keruh. Benar Yusak? Airnya keruh.
Elis nih sekarang ya, seorang wanita kinclong gitu. Aduh, nggak bisa mandi ini, mau kayak rapuh aja deh, nggak bakal bisa. Kalau bagaimanapun harus adaptasi, karena di ikan itu tidak ada air yang seperti di Jawa yang bening, jernih begitu, tidak ada. Kalau kita beli gitu. Kalau dulu pernah saya juga mengisi materi di Hima ya, saya juga mengalami hal tersebut. Ya. Bagaimana saya survive di lapangan, ya, bagaimana saya menghadapi LSM. Gue pernah cerita ya, posisi saya di lapangan nggak seperti ini, pucel, berewokan gitu ya, nggak mandi, ya air nggak ada, solar belum masuk, kita ngapain gitu ya. Ini, jadi kira-kira strateginya ya seperti itulah kira-kira. Ya, jadi ada 4 yang mungkin saran saya tadi. Yang pertama ya, jalin kerjasama dengan satu teman tim, kemudian upgrade diri kalian dari semenjak kuliah ini. Ilmu yang nanti diajarkan di sini akan terpakai di lapangan, pasti. Jadi begitu tidak paham di sini, terus dosen berbaik hati mendongkrak kalian, sampai di sana kepake dan kalian bingung. Jangan sampai. Jadi upgrade diri kalian dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari kampus. Yang ketiga adalah bagaimana skill of komunikasi kalian terhadap semua pihak. Jangan cuma ke bos, tapi juga sampai ke orang lapangan. Orang lapangan ilmunya juga beda lagi nanti. Ya. Yang keempat, beradaptasilah. Adaptable. Banyak banget yang kita dapat ya, guys. Iya, aduh banyak banget nih. Ada di selama durasinya ada 4 poin yang penting di. Iya, cara buat TA, cara kita adaptasi tadi, cara kita di lapangan kayak gimana, dan juga gimana kebijakan kampusnya. Oke, mungkin tadi dari kamu Pak. Oke. Mungkin kita break dulu. Break dulu.